Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara. Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraja edisi Jumat 27 Maret 2026. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini Tuhan kembali kami mampiri di Kau di tahta kekudusan-Mu. Saya mengucap syukur dan berterima kasih karena putusnya berkat Kau limpahkan kepada kami, di mana Tuhan telah menjagai kami semalam-lamanya, dan Tuhan bangunkan kami pagi ini dan selamat tak ada kekurangan suatu apapun. Semua karena berkat tolongan Bapa di sorga. Tanpa tuntunan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa ya Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca sebagian isi firman kebenaran-Mu. Berikan nambah-Mu hikmat dan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami firman kebenaran-Mu yang kami baca pagi ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita baca pagi ini terambil dari kitab Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu. Sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan. Rehab di pagi hari ini diberi judul Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalimat Paulus ini bukan kalimat putus asa yang menyerah pada kehidupan. Sebaliknya, ini adalah ungkapan iman yang teguh dan penuh pengharapan. Paulus menuliskan ini dari penjara, dan ia tidak tahu apakah akan hidup atau mati. Yang pasti, ia tahu bahwa selama ia masih hidup, tujuannya hanya satu, yakni Kristus. Dan jika akhirnya ia mati, itu bukan kerugian, karena itu berarti ia bersama Yesus Kristus selama-lamanya. Dalam dunia yang mengukur hidup dengan sukses, harta, dan kenyamanan, Paulus mengajak kita melihat hidup dari sudut pandang berbeda, yakni hidup bukan soal untung rugi duniawi, tapi soal nilai kekekalan. Bagi setiap orang yang sedang berduka karena kehilangan orang yang dikasihinya, firman ini menjadi penghiburan sejati bahwa kematian dalam Kristus bukanlah akhir melainkan awal dari persekutuan kekal bersamanya.
kesedihan dan ratap tangis memang nyata, tetapi pengharapan dalam Kristus jauh lebih kuat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam duka. Janjinya Dia mau berjalan bersama dan menguatkan langkah kita. Sebagai orang percaya, kendati kita tidak pernah lepas dari penderitaan, penolakan, bahkan pergumulan, semua itu bukan kesia-siaan. Semuanya dapat dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kiranya Tuhan mengajar kita memaknai hidup bukan dengan standar nilai dunia, tapi dengan nilai kerajaan sorga yang tujuannya kekal. Sehingga baik hidup kita maupun mati, biarlah semuanya demi kemuliaan Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kembali kami telah mampiri di Kau di tahta kekudusan pagi ini Bapa. Kami telah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu yang kami telah baca tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai sebagai suluh dan pelajaran dalam sisa hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami di dunia ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai aktivitas kami sehari-hari, namun sebelum kami langkah ke dalamnya, kami serahkan hidup dan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuntun lindungi setiap langkah kami, berikan kami kekuatan kesehatan untuk menghadapi semua tantangan godaan cobaan yang kami hadapi di pagi hari ini. Sebab Tuhan Yesus selalu menyertai dan menuntun menjaga setiap langkah kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah rehab dan firman Tuhan yang telah kita baca pagi ini. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.